membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 3. Ya Kiai, tugu itu dibuat dekat sebelum Ki Buyut yang lama, yang menjadi tetua daerah ini wafat. Jeliteng berhenti sejenak, lalu ternyata bahwa kedua anak kembarnya telah memenuhi harapannya. Mereka memimpin kedua kelompok padukuhan itu dengan rukun sampai saat ini. Nah, rencanaku itu adalah meyakinkan kedua orang buyut itu bahwa air akan sangat berguna bagi sawah mereka yang kering di musim kemarau. Kau sudah mencoba? Jeliteng menggelengkan kepalanya. Katanya, belum Kiai. Kenapa? Apakah Ki Buyut menurut pertimbanganmu juga tidak ingin melihat kemungkinan yang baik bagi masa depan itu? Bukan Kiai, aku memang belum sempat. Belum sempat. Apakah kerjamu selama ini? Jeliteng tersenyum. Katanya, aku juga belum lama kembali ke kampung halaman setelah aku pergi merantau, menjelajahi daerah yang luas. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah menduga. Angger tentu bukan sekedar anak padukuhan ini, tidak lebih dan tidak kurang. Kedipan Angger itulah yang membuat Angger berbeda dengan kawan-kawan Angger di sini. Aku pergi sejak aku masih kecil. Itulah sebabnya ketika aku kembali kepada ibuku, seorang yang telah menjadi janda, banyak orang yang tidak dapat mengenali aku lagi. Bahkan orang-orang tua di padukuhan ini pun telah banyak yang melupakan bahwa dari biungku itu pernah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi besar di perantauan. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Namun dengan demikian ia mendapat sedikit gambaran tentang anak muda yang menyebut dirinya Jeliteng itu. Jeliteng tentu bertemu dengan seseorang di perantauannya yang kemudian membimbingnya dalam olah kanuragan. Setelah ia mempunyai bekal yang cukup, maka ia melanjutkan perantauannya dan kemudian kembali ke kampung halamannya. Tetapi di samping Jeliteng masih ada seorang anak muda yang lain, yang bernama Daruwardi. Mungkin anak muda itu mempunyai cerita yang lain tentang dirinya. Terbersit keinginannya untuk bertanya sesuatu tentang Daruwardi. Tetapi seperti yang pernah dilakukan, agaknya Jeliteng tidak dapat atau tidak mau mengatakan tentang anak muda yang agak lain dari kawan-kawan di padukuhan-padukuhan itu. Kiai Kanti menarik nafas ketika Jeliteng bertanya, apakah yang Kiai renungkan? Tentang perantauanku itu? Atau tentang hal lain yang bersangkut paut dengan air itu? Ya, Angger, Kiai Kanti terbata-bata, tentu tentang air yang melimpah itu. Tentang rencanamu untuk menguasai air dan memanfaatkannya bagi dua kelompok padukuhan itu. Hei, kau belum menyebut nama kedua padukuhan itu. Di tugu itu telah tertulis, jawab Jeliteng. Yang ditulis hanyalah satu nama. Ki Buyut telah memerintah daerah yang bernama Lumban, yang terdiri dari beberapa padukuhan besar dan kecil dan tunduk kepada yang dimuliakan Maharaja Majapahit yang atas kehendaknya dan disetujui oleh para bebahu, telah membagi daerahnya menjadi dua bagian yang akan dipimpin masing-masing oleh seorang dari kedua anak kembarnya. Nah, itulah namanya. Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Ki Buyut yang tua memerintah Lumban Kulon, sedang Ki Buyut yang muda memimpin kelompok-kelompok padukuhan di Lumban Wetan. Pembagian itu telah terjadi pada masa kedua anak kembar itu masih muda. Sejak daerah ini masih langsung tunduk di bawah kekuasaan Majapahit serta para adipati di bawah kuasanya. Sekarang, setelah kekuasaan berpindah ke Demak, dengan sendirinya kami berada di bawah kekuasaan Sultan Demak. Dan kedua orang buyut itu sudah menjadi kakek-kakek. Sebenarnya kini anak-anak merekalah yang mengambil alih pimpinan atas daerah Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Gambarannya mengenal daerah yang dihadapinya menjadi semakin jelas. Nah Kiai, berkata Jeliteng kemudian, Kiailah orang yang pertama-tama akan melakukan pekerjaan yang tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah Lumban seluruhnya. Aku akan mencoba menjadi penghubung kelak dengan kedua buyut yang sudah tua itu, namun yang masih dengan tekun berusaha memimpin daerah masing-masing sebaik-baiknya. Terima kasih Ngger.
Tetapi yang dapat aku lakukan dengan anak gadisku tentang merupakan pekerjaan yang sangat lamban dan mungkin tidak banyak manfaatnya. Jeliteng tertawa. Katanya, Kiai, bukan maksudku untuk mengurangi kemungkinan yang dapat Kiai lakukan. Tetapi adalah benar-benar karena aku ingin melihat manfaat dari air seperti yang Kiai kehendaki. Anak muda itu berhenti sejenak, lalu, apakah Kiai tidak berkeberatan jika aku membantu Kiai? Mungkin Kiai memerlukan tenaga seorang laki-laki untuk membantu Kiai, bukan saja membuat parit untuk mengarahkan arus air itu, tetapi juga untuk membuat sebuah gubuk kecil sebelum Kiai sempat membuat sebuah rumah yang pantas. Tiba-tiba saja sebelum Kiai Kanti menjawab, terdengar suara Swasti dari balik pohon, itu tidak perlu ayah. Kita yang sudah menetapkan rencana sejak kita belum bertemu dengan siapapun, harus berani melaksanakan sampai selesai tanpa orang lain. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun Kiai Kantilah yang menjawab, Swasti, hatimu memang keras, tetapi kita jangan menyia-nyiakan setiap uluran tangan. Memang kita yang sudah terbiasa hidup terpisah karena kita tenggelam dalam kesibukan padepokan, kadang-kadang merasa bahwa kita akan dapat menyelesaikan semua persoalan kita tanpa orang lain. Di Pucang Sewu kita kurang rapat berhubungan dengan orang-orang padukuhan, sehingga kita terlalu yakin akan diri kita sendiri. Swasti, sebaiknya kita merubah cara hidup yang demikian. Setidak-tidaknya kita mulai mencoba menyesuaikan diri dengan daerah yang baru ini. Sejenak Kiai Kanti menunggu, tetapi ia tidak mendengar lagi jawaban anaknya. Orang tua itu sadar bahwa kata-katanya tentu tidak memberikan kepuasan sepenuhnya pada anaknya. Tetapi ia akan mencoba untuk melakukannya. Mencoba untuk memperbaharui tata cara hidupnya di antara orang banyak. Angger, berkata Kiai Kanti kemudian, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Mungkin kami masih harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan kami yang baru di daerah Lumban ini. Jeliteng tersenyum. Katanya, baiklah Kiai, tentu aku pun akan mencoba menyesuaikan diri dengan cara hidup Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi Kiai jangan terlalu cemas. Aku telah melaksanakan pesan Kiai untuk sementara tidak bercerita tentang kedatangan Kiai dan rencana Kiai menetap di sini. Tetapi jika Kiai mulai berbuat sesuatu di sini, maka tanpa mengatakan kepada siapapun juga, orang-orang Lumban tentu akan mengetahuinya juga. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya, tentu Angger. Tetapi nampaknya orang-orang Lumban adalah orang yang ramah seperti Angger. Jeliteng tertawa. Kemudian katanya, aku akan pulang dahulu Kiai. Besok aku akan datang sambil membawa alat-alat yang Kiai perlukan. Aku akan datang sebelum matahari terbit agar tidak menarik perhatian orang lain jika mereka melihat aku membawa kapak, cangkul dan alat-alat lain. Terima kasih Angger. Aku juga sudah membawa 1-2 macam alat seperti itu. Tetapi memang kurang mencukupi. Karena itu, kami berterima kasih jika Angger bersedia membawa untuk kami. Kiai Kanti menjadi ragu-ragu sejenak. Baru kemudian ia melanjutkan, tetapi selain alat-alat itu, sebenarnya lah kami memerlukan belanga dan tempayan. Jeliteng mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa pendek. Katanya, baiklah Kiai, aku akan membawa belanga, kelenting dan tempayan. Sesaat kemudian Jeliteng itu pun telah meninggalkan Kiai Kanti dan anak gadisnya yang bersungut-sungut. Dengan nada datar Swasti berkata, ayah sudah menyeret orang lain dalam kerja ini. Ayahnya tersenyum. Jawabnya, jangan marah Swasti. Pertolongan itu harus kita terima. Nampaknya Jeliteng bukan seorang yang mempunyai pamrih terlalu banyak. Apalagi ia memang sudah mempunyai rencana sebelumnya. Tidak. Rencana itu baru timbul di kepalanya setelah ia bertemu dengan ayah. Kau salah Swasti. Jeliteng tentu sudah memperhatikan air ini sejak lama. Jika tidak, ia tidak akan mengenal daerah ini demikian baiknya seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Swasti tidak menjawab. Agaknya yang dikatakan ayahnya itu memang benar. Dalam pada itu, Jeliteng telah turun dengan tergesa-gesa agar ibunya tidak menunggunya terlalu lama.
Ia masih harus mencari beberapa potong kayu untuk menghilangkan jejak pertemuannya dengan orang tua yang masih belum bersedia untuk dikenal oleh orang lain itu. Tetapi Jeliteng tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan beberapa potong kayu. Bahkan dalam waktu yang singkat ia sudah memanggul seonggok kayu yang sudah agak kering. Namun langkahnya terhenti ketika ia sampai di pinggiran hutan itu. Ia mendengar suara orang berbantah. Cukup keras, sehingga suaranya menembus pepohonan yang sudah mulai menipis. Karena itu, maka Jeliteng pun kemudian sangat berhati-hati. Ia jarang mendengar orang-orang Lumban berbantah. Bahkan seandainya mereka orang Lumban pun, apakah yang mereka cari di pinggir hutan itu? Debar jantung Jeliteng menjadi semakin keras ketika suara itu menjadi semakin dikenal. Di luar sadarnya ia berdesis, "Daruwardi." Sebenarnya lah ketika ia dengan sangat berhati-hati berhasil mengintip dari balik gerumbul-gerumbul yang lebat di pinggiran hutan itu, ia melihat Daruwardi sedang berbantah dengan dua orang yang berwajah kasar. "Aku tidak akan berkata apa-apa tentang pusaka itu," berkata Daruwardi. "Kau jangan membuat kami marah," sahut salah seorang dari kedua orang berwajah kasar itu. "Kiai Pusparuri sudah memberikan wewenang kepadaku untuk mendapat keterangan tentang pusaka itu dari seorang anak muda dari Lumban yang bernama Daruwardi. Apakah kau masih akan ingkar? Sudah 1000 kali aku katakan, aku tidak ingkar. Aku adalah Daruwardi yang mengerti serba sedikit tentang pusaka-pusaka itu. Tetapi aku hanya akan berbicara dengan Kiai Pusparuri sendiri atau kepada seekor ular sanca bertanduk genap. Persetan, aku tidak mengerti kata-katamu. Jangan mengigau seperti orang gila. Katakan sesuatu tentang pusaka itu, atau berikan saja kepada kami jika memang sudah berhasil kau dapatkan." Daruwardi menjadi semakin tegang. Dari balik gerumbul Jeliteng melihat bagaimana anak muda itu berusaha mengendalikan diri. "Kisanak," berkata Daruwardi, "jangan memaksa. Kecuali jika aku berhadapan dengan seekor ular sanca bertanduk genap." "Anak iblis, kenapa kau mengigau tentang ular sanca? Kiai Pusparuri sudah memberikan wewenang kepada kami untuk melakukan apa saja. Aku harus kembali ke padepokan Pusparuri dengan keterangan yang jelas atau membawa pusaka itu langsung untuk kami serahkan kepada guru." Daruwardi menggeleng. Jawabnya, "Kisanak, jelas bahwa kalian bukannya utusan Kiai Pusparuri. Kalian sama sekali tidak membawa tanda-tanda atau ciri dari padepokan Pusparuri. Aku adalah muridnya terpercaya. Aku memakai sabuk kulit ular." "Hei, apakah sabuk semacam ini yang kau maksud dengan ular sanca bertanduk genap?" Daruwardi tiba-tiba saja tertawa. Katanya, "Ikat pinggang semacam itu dapat dibuat oleh siapa saja. Setiap orang dapat menangkap seekor ular sanca, kemudian mengambil kulitnya. Jadi apa yang kau maksud dengan tanda-tanda atau ciri dari padepokan Pusparuri? Dan apakah yang kau maksud dengan ular sanca bertanduk genap? Itulah yang menunjukkan kepadaku bahwa kalian sama sekali bukan utusan dari padepokan Pusparuri. Jika kau memang murid Kiai Pusparuri, kalian akan dapat mengatakan ciri-ciri khusus dari padepokan itu atau kalian tahu pasti siapakah ular sanca bertanduk genap itu." Wajah kedua orang itu menjadi merah padam. Yang bertubuh tinggi besar menggeram, "Persetan, menurut Kiai Pusparuri, hari ini aku harus menjumpaimu di sini. Kau kira dari siapa kami mengetahui bahwa aku harus datang menemuimu di sini?" Daruwardi termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Mungkin kau dapat menyadap rahasia pertemuan itu. Tetapi aku tetap yakin bahwa kalian bukan murid Kiai Pusparuri. Jadi, kau tetap tidak mengakui kehadiran kami. Tempat ini hanya kami ketahui dari Kiai Pusparuri. Nama Daruwardi pun kami dengar dari Kiai Pusparuri. Pesan untuk mengenakan ikat pinggang kulit ular sanca ini pun diucapkan oleh Kiai Pusparuri pula. Jika mungkin Kiai Pusparuri lupa memberikan pesan yang lain, itu bukan salah kami." Daruwardi memandang kedua orang itu berganti-ganti. Namun akhirnya dengan ketetapan hati ia menggeleng dan menjawab tegas, "Tidak.
Aku tidak percaya kepada kalian. Kedua orang itu benar-benar sudah kehilangan kesabaran seperti Daruwardi sendiri. Karena itu, maka ketika kedua orang itu bergeser merenggang, Daruwardi justru meloncat surut sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kau memang terlalu sombong, anak lumban. Setinggi-tinggi ilmu yang pernah kau capai, kau adalah anak padukuhan kecil dan miskin. Apalagi kau berhadapan dengan dua orang sekaligus. Jika kau masih mempunyai otak, pikirlah 10 kali lagi, sebelum kau menyesal. Daruwardi menggeram. Dengan suara datar ia menjawab, jangan mengigau lagi. Sebut siapa sebenarnya kalian berdua sebelum kalian mati. Gila, kau, anak lumban, akan membunuh kami berdua. Kita akan melihat, siapakah yang akan terbunuh. Sejenak kedua orang berwajah kasar itu termangu-mangu. Namun salah seorang berkata, aku akan menyampaikan kepada Kiai Pusparuri, bahwa kami terpaksa membunuh anak lumban yang bernama Daruwardi, karena ia sudah menghina utusan yang mendapat wewenang sepenuhnya dari Padepokan Pusparuri. Daruwardi tidak menjawab, tetapi ia sudah bersiap sepenuhnya untuk bertempur melawan kedua orang itu. Namun dalam pada itu, ketiga orang yang sudah bersiap untuk berkelahi itu telah dikejutkan oleh suara derap seekor kuda. Ketika ketiganya berpaling, maka mereka melihat seekor kuda yang berpacu mendekat. Di punggung kuda itu nampak seorang penunggang yang nampaknya sudah terlalu lemah, sehingga seolah-olah tertelungkup memeluk leher kudanya. Daruwardi terkejut, ia pun segera meloncat menyongsong penunggang kuda itu. Dengan serta-merta ia berusaha meraih kendali dan menahan kuda itu sehingga berhenti, sementara orang yang duduk di punggungnya benar-benar telah menjadi terlalu lemah untuk menarik kendali. Gila, tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi dan besar itu menggeram, aku binasakan monyet yang ternyata belum mati itu. Tetapi kawannya menahannya. Katanya, tidak ada gunanya. Biarlah ia bercerita apa yang terjadi. Anak lumban itu memang keras kepala. Jika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ia akan menyadari dengan siapa ia berhadapan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tertegun. Ia hanya berdesis saja ketika Daruwardi menolong penunggang kuda yang ternyata telah terluka parah itu. Di lambungnya tergantung sepasang sarung pedang, tetapi sudah kosong. Sapa kau? Daruwardi meyakinkan. Ular sanca bertanduk genap. Ya, suaranya lemah, bermata berlian dan bertaring baja. Tepat, tetapi kenapa kau? Tandukku telah patah dan taringku telah lepas, suaranya semakin lemah, aku sudah menduga bahwa keduanya akan datang kemari. Mereka berhasil menyadap rahasia pertemuan ini. Mereka mencegat aku di perjalanan. Mereka mencoba membunuh dan melepas ikat pinggangku. Tetapi aku yakin, kau tidak akan mengatakan sesuatu kepada mereka. Aku tahu bahwa mereka bukan utusan Kiai Pusparuri. Tetapi bagaimana dengan kau? Orang itu menjadi semakin lemah. Namun dalam pada itu terdengar kedua orang kasar itu hampir berbareng tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, ia akan mati. Aku tidak peduli apakah ia akan mengatakan siapa sebenarnya kami berdua, karena anak lumban itu pun akan segera mati pula. Biarlah kita tidak mendapatkan rahasia tentang pusaka itu. Tetapi jika anak itu mati, maka Pusparuri tentu tidak akan mendapatkannya pula. Kita akan mulai bersama-sama dari permulaan, karena kita sama-sama tidak mempunyai bahan apapun juga. Dalam berlomba dengan orang-orang Pusparuri, kita masih mempunyai harapan. Kawannya tidak menyahut, tetapi ia hanya mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, Daruwardi masih menekuni orang yang terluka parah. Terdengar ia mengucapkan sepatah dua patah kata yang tidak jelas. Namun tiba-tiba setelah meletakkan kepala orang itu di atas rerumputan, Daruwardi berdiri tegak. Dengan suara bergetar ia berkata, jadi kalian adalah sepasang demit yang paling gila di pesisir utara. Menurut utusan Kiai Pusparuri, kalian berdua adalah murid-murid dari perguruan Kendali Putih. Keduanya tertawa berbareng. Orang yang bertubuh tinggi besar menyahut, ya.
Kami datang dari perguruan Kendali Putih di pesisir Lor. Kami berdua telah mencegat tikus kecil yang ternyata kau sebut sebagai ular sanca bertanduk genap. Tetapi ia bukan seekor ular. Ia tidak lebih dari seekor tikus. Gila, kalianlah yang tidak malu. Kalian berdua telah berkelahi seperti perempuan. Kalian tidak berani berperang tanding menghadapi ular sanca bersenjata rangkap ini. Dan sekarang, kalian pun tentu akan berbuat serupa. Keduanya tertawa. Yang seorang menjawab, nasibmulah yang buruk. Kau akan mengalami luka parah dan akan mati. Aku kira tikus itu pun sudah mati ketika dengan tergesa-gesa aku datang ke tempat ini menggantikan kedudukannya. Tetapi, aku masih mempunyai pertimbangan. Jika kau mau mengatakan sedikit saja mengenai rahasia pusaka itu, maka kau akan tetap hidup. Persetan, tidak ada orang yang akan tetap tinggal hidup jika ia tidak berusaha melindungi hidupnya sendiri di hadapanmu. Setiap orang mengenal perguruan Kendali Putih yang sama sekali tidak memiliki warna putih seperti namanya walau sepeletik pun. Jika demikian, kau pun akan mati seperti murid Pusparuri itu. Daruwardi menggeram. Ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ia masih sempat berkata kepada orang yang terluka parah itu, kuatkan. Aku akan membunuh keduanya, dan aku akan berusaha mengobati luka-lukamu. Di Lumban ada seorang dukun yang pandai. Yang terdengar adalah kedua orang murid dari Kendali Putih itu tertawa. Yang seorang berkata, puaskan dirimu dengan angan-angan gila itu. Baru kemudian kau akan mati. Daruwardi tidak menjawab. Ia bergeser setapak, kemudian berdiri dengan kaki renggang dan merendah di atas lututnya. Orang yang bertubuh tinggi besar itulah yang tidak sabar lagi. Dengan garangnya ia segera menyerang lawannya. Ia tidak mau membuang banyak waktu, sehingga dengan serta-merta ia sudah mempergunakan senjatanya yang mengerikan. Sebatang besi sepanjang pedang yang kasar dan di beberapa tempat nampak seolah-olah bergerigi tajam. Sementara kawannya pun telah mencabut senjatanya pula. Benar-benar sebuah pedang yang besar. Sebutlah nama ayah bundamu untuk yang terakhir kali, geram orang bertubuh tinggi dan besar itu. Daruwardi meloncat mengelakkan serangan lawannya sambil berdesis, kita akan melihat siapakah yang akan mati. Aku atau kalian berdua? Kedua lawan Daruwardi tidak menjawab. Mereka serentak menyerang dengan garangnya. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan, sementara orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram seperti seekor harimau yang merunduk mangsanya. Daruwardi tidak mau menjadi korban senjata-senjata lawan yang mengerikan itu. Ia pun kemudian mencabut pedangnya pula. Dengan lincahnya ia berloncatan melawan kedua lawannya yang ternyata sangat garang dan kekar. Beberapa langkah dari arena itu, murid dari perguruan Pusparuri yang sudah menjadi semakin lemah, mencoba untuk melihat pertempuran yang sengit itu. Meskipun pandangan matanya mengabur, namun ia melihat betapa kasarnya orang-orang dari perguruan Kendali Putih itu. Seperti yang telah terjadi, maka ia tidak dapat mengelakkan diri dari bencana melawan keduanya. Meskipun keseimbangan perasaannya tidak secerah saat-saat ia belum terlukai, namun ia masih dapat melihat bahwa kedua orang Kendali Pulih itu memang orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, di samping sifat mereka yang kasar dan liar. Tetapi Daruwardi dengan segala kemampuannya, berusaha untuk dapat mengimbangi lawannya. Ia tidak mau jatuh menjadi korban seperti murid Kiai Pusparuri yang diberi nama di ular sanca bertanduk genap itu. Selain murid dari perguruan Pusparuri itu, di belakang gerumbul masih ada orang lain yang memperhatikan perkelahian itu dengan saksama. Sekali-kali nampak keningnya berkerut, namun kemudian anak muda di belakang gerumbul itu menarik nafas lega. Celiteng pun mengikuti perkelahian itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia melihat kegarangan dua orang dari perguruan Kendali Putih. Mereka bertempur bukan saja dengan ilmu yang mapan, tetapi mereka kadang-kadang juga berteriak-teriak dan membentak-bentak seperti orang-orang yang kerasukan setan. Sejenak Celiteng termangu-mangu, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya.
Kadang-kadang ia menjadi bingung, apakah ia akan tetap bersembunyi di tempatnya? Apakah ia akan tetap membiarkan tingkah laku yang tidak jujur dari orang-orang Kendali Putih? Setelah usahanya untuk menipu Daruwardi tidak berhasil, maka ia mempergunakan kekerasan untuk membinasakannya sama sekali. Tetapi Jeliteng pun merasa bimbang, karena dengan demikian, maka ia akan terlibat dalam persoalan yang tidak diketahuinya, dan yang bahkan justru ingin diketahuinya. Mungkin peristiwa itu ada hubungannya dengan tingkah laku Daruwardi yang kadang-kadang menarik perhatiannya. Terutama karena Daruwardi mempunyai perhatian yang khusus terhadap Bukit Padas yang gundul itu. Sahabat pembaca semuanya, jangan lupa subscribe, dan share ke banyak pembaca. Terima kasih. Selagi Jeliteng termangu-mangu, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa Daruwardi benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Karena itulah maka kedua orang dari perguruan Kendali Putih itu menjadi heran. Mereka mengira bahwa anak muda dari Lumban itu tidak akan terlalu sulit diselesaikan. Menurut dugaan mereka, murid Pusparuri itu sama sekali tidak berdaya melawan mereka berdua. Apalagi anak padukuhan terpencil. Tetapi ternyata bahwa Daruwardi mampu mengimbangi kemampuan mereka berdua. Dengan tangkas Daruwardi berloncatan menghindari serangan senjata lawan. Tetapi dengan tangkas pula ia berloncatan menyerang. Pedangnya berputar seperti baling-baling. Tetapi tiba-tiba saja terayun mendatar menyambar perut. Namun kadang-kadang terjulur mematuk seperti seekor ular bandotan. Kedua lawannya menjadi bingung. Pedang di tangan Daruwardi seolah-olah beterbangan di sekitar tengkuk dan lambung mereka. Dengan demikian maka kedua orang dari perguruan Kendali Putih itu bertempur semakin kasar. Mereka mencoba untuk menyerang Daruwardi dari dua arah yang berbeda. Dengan demikian mereka mencoba untuk memecah perhatian anak muda dari Lumban itu. Tetapi ternyata mereka tidak berhasil. Daruwardi mampu menempatkan dirinya. Ia pun mengimbangi langkah-langkah lawannya yang panjang. Dengan tepat ia meloncat menempatkan diri pada sisi yang lepas dari garis serangan lawannya. Bahkan tiba-tiba saja ialah yang meloncat dan mengejutkan lawannya dengan serangan yang tidak terduga. Dari mana anak Lumban ini mendapatkan ilmu iblis itu? Geram salah seorang dari kedua orang Kendali Putih itu. Daruwardi yang juga mendengarnya menjawab, aku tidak pernah mempelajari ilmu apapun. Tetapi karena kalian menempuh garis hidup yang salah, maka ada sajalah yang membantu aku untuk membunuh kalian berdua. Persetan dengan tahayul itu, geram orang yang tinggi besar, kekuatan dan ilmu kanuragan akan menyelesaikan semua masalah. Kau pun akan segera mati dengan perut terbelah. Daruwardi tidak menjawab. Ia memusatkan perhatiannya kepada serangan lawannya. Ketiga orang itu pun kemudian berputaran senjata mereka telah terayun menghantam dahan-dahan pepohonan. Gerumbul-gerumbul perdu di pinggir hutan itu bagaikan terbabat bersih, sementara batang besi orang bertubuh tinggi itu telah mematahkan pepohonan di arena perkelahian itu. Jeliteng menjadi cemas. Jika arena itu menjadi semakin luas dan sempat ke tempatnya bersembunyi, maka ia tidak akan ingkar lagi. Ia harus terlibat ke dalam persoalan yang belum dimengertinya itu. Untunglah bahwa berkisarnya arena pertempuran itu tidak menuju ke arah tempat Jeliteng bersembunyi. Karena itu, ia tetap berada di tempatnya untuk melihat akhir dari pertempuran yang mendebarkan jantung itu. Yang semakin lama menjadi semakin seru. Langkah-langkah mereka menjadi semakin cepat, sedang ayunan senjata mereka pun menjadi semakin mengerikan. Angin yang terbersit dari ayunan senjata mereka yang bertempur itu telah dapat mengguncang dahan-dahan kayu dan menggugurkan dedaunan yang mulai menjadi kuning. Namun semakin lama menjadi semakin nyata, bahwa Daruwardi tidak dapat dikuasai oleh kedua orang Kendali Putih itu seperti murid perguruan Pusparuri yang berhasil mereka lukai. Bahkan semakin lama Daruwardi menjadi semakin cepat bergerak. Senjatanya semakin garang menyambar-nyambar.
Dengan sebuah loncatan panjang, Daruwardi menyerang orang yang bertubuh tinggi besar itu dengan ayunan senjata mendatar. Namun tiba-tiba ia menggeliat dan kakinya yang menyentuh tanah telah melontarkannya tinggi-tinggi. Serangannya segera berubah. Pedangnya terayun menyambar kepala, seolah-olah Daruwardi ingin membelah kepala itu pecah menjadi dua. Dengan serta-merta orang bertubuh tinggi besar itu menyilangkan senjatanya untuk menangkis serangan yang mengejutkan itu. Sambil bergeser setapak ia memiringkan kepalanya. Ketika sebuah benturan terjadi, maka bunga api pun telah berloncatan di udara. Kedua senjata di tangan dua orang yang berilmu tinggi itu bergetar. Namun ternyata bahwa tangan murid dari Kendali Putih itu terasa bagaikan tersayat. Senjatanya hampir saja terlepas dari tangannya yang bagaikan terkelupas. Dengan loncatan panjang orang itu menjauhi lawannya untuk memperbaiki keadaannya. Tetapi agaknya Daruwardi menyadari bahwa keadaan lawannya itu menjadi semakin lemah. Karena itu, ia tidak mau melepaskan kesempatan itu. Dengan cepat, ia pun meloncat menyusul. Tetapi Daruwardi terpaksa berputar ketika ia sadar lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya pula dengan pedang terjulur. Ternyata bahwa lawannya itu pun mampu bergerak cepat dan langsung memotong serangannya. Daruwardi berputar. Selangkah ia bergeser, sehingga pedang lawannya terjulur sejengkal dari lambung. Dengan cepat Daruwardi memperhitungkan keadaan. Ia sengaja melepaskan lawannya yang bertubuh tinggi besar itu. Kini ia melihat pedang yang terjulur lurus. Karena itulah, maka dengan serta-merta ia memukul pedang itu dengan sekuat-kuat tenaganya. Getaran dari benturan pedang itu terasa menggigit telapak tangan lawannya. Betapapun ia berusaha, namun pedang itu telah meloncat dari genggaman. Yang dihadapi oleh Daruwardi adalah seorang yang tidak bersenjata. Karena itu, maka jika ia berhasil memutar pedangnya mendatar, maka ia akan dapat menyobek dada lawan menyilang. Tetapi pada saat yang bersamaan, orang bertubuh tinggi kekar itu telah mencoba menyelamatkan kawannya. Ia pun menyerang dengan serta-merta. Dengan senjata ia memukul punggung Daruwardi sekuat-kuat tenaganya. Daruwardi menggeram. Ia terpaksa meloncat menghindari serangan itu. Namun demikian kerasnya ayunan senjatanya, maka orang itu justru terhuyung-huyung selangkah terseret oleh ayunan senjatanya sendiri. Kawannya melihat suatu kemungkinan untuk memungut senjatanya yang terjatuh. Dengan satu loncatan ia berusaha meraih pedangnya. Namun yang satu loncatan itu ternyata telah menyeretnya ke dalam pelukan maut, karena ujung pedang Daruwardi seolah-olah telah menunggunya dan langsung menghunjam ke dalam jantungnya. Terdengar sebuah keluhan tertahan. Namun ketika Daruwardi menarik pedangnya, maka orang itu langsung jatuh di tanah. Mati. Saat-saat yang demikian itu telah mengguncangkan hati lawan Daruwardi yang lain. Ia mencoba mempergunakan saat-saat Daruwardi menarik pedangnya yang terhunjam ke tubuh lawannya. Sebuah ayunan yang keras menghantam tengkuknya. Namun Daruwardi masih sempat mengelak. Demikian pedangnya terlepas dari himpitan tubuh lawannya, ia pun segera meloncat mundur. Namun lawannya yang bagaikan menjadi gila menyerangnya dengan serta-merta. Sebuah sambaran mendatar telah mengarah ke lambung. Daruwardi terpaksa menghindarinya pula, karena ia belum siap untuk menangkis serangan itu. Namun ia terlambat sedikit sehingga ujung tongkat besinya masih juga menyambar lengannya. Daruwardi berdesis. Lengannya telah tersobek oleh gerigi yang terdapat pada tongkat besi yang mengerikan itu. Namun dengan demikian hatinya serasa menjadi terbakar. Kemarahan anak muda itu telah memuncak, sehingga wajahnya menjadi merah padam semerah darahnya yang telah mengalir dari lukanya. Tetapi Jeliteng yang melihat pertempuran itu dari permulaan segera dapat menilai, bahwa yang seorang itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Luka di lengan Daruwardi tidak akan banyak mempengaruhinya. Bahkan kemarahannya benar-benar telah memuncak, sehingga tandangnya pun menjadi semakin garang. Setelah murid Kendali Putih yang seorang terbunuh, maka orang bertubuh tinggi besar itu tidak akan banyak dapat memberikan perlawanan.
Segera ia terdesak. Betapapun ia mencoba melindungi dirinya dari sambaran pedang Daruwardi yang marah itu, namun ia tidak banyak berhasil. Rasa-rasanya, kejaran maut telah menjadi semakin dekat ketika ujung pedang Daruwardi berkali-kali telah berdesing di telinganya. Dan waktu pun rasa-rasanya menjadi semakin pendek bagi orang bertubuh tinggi besar itu. Ia tidak dapat berteriak lagi karena nafasnya menjadi semakin pendek. Hidungnya justru seolah-olah telah tertutup oleh dengusnya sendiri, sementara dadanya menjadi sesak. Daruwardi tidak banyak memberinya kesempatan. Ia memburu dengan garangnya, ketika lawannya mencoba menghindarinya dengan loncatan-loncatan surut. Celiteng memalingkan wajahnya ketika tiba-tiba saja ia melihat pedang Daruwardi menyambar perut lawannya. Justru singgungan pada ujung pedang yang tajam itu, perut lawannya bagaikan tersayat melintang. Orang bertubuh tinggi besar itu masih sempat menggeram. Namun sekali lagi Daruwardi yang marah itu meloncat dengan pedang terjulur. Lawannya yang bertubuh tinggi besar itu tidak dapat mengeluh lagi. Senjatanya yang mengerikan itu pun terlepas dari tangannya ketika ia mulai terhuyung-huyung dan jatuh tersungkur di tanah. Daruwardi berdiri termangu-mangu. Sejenak kemudian ia pun melangkah mendekati tubuh yang terbujur di tanah. Sekilas ia pun menatap mayat yang terbujur di sebelah lain dari arena itu pula. Dua orang lawannya telah dibunuhnya. Celiteng memandang wajah Daruwardi yang kelam itu dengan hati yang berdebar-debar. Justru setelah kedua lawannya dibunuh, Celiteng harus menjaga dirinya agar tidak menimbulkan suara yang betapapun halusnya, karena ia yakin pendengaran anak muda itu pun sangat tajamnya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Daruwardi teringat kepada utusan dari Pusparuri yang telah terluka parah. Dengan tergesa-gesa ia pun segera melompat mendekati tubuh yang terbaring diam itu. "Kisanak," desis Daruwardi sambil berjongkok di samping tubuh itu. "Hei, ular sanca bertanduk genap." Wajah Daruwardi menjadi tegang. Diguncang-guncangnya tubuh yang terbaring diam itu. "Hei, Kisanak, Kisanak." Dengan serta-merta Daruwardi menempelkan telinganya di dada orang itu. Namun kemudian dengan suara gemetar ia bergumam, "Mati, ia pun telah mati." Tubuh itu masih hangat, tetapi nafasnya lelah terputus sama sekali. Daruwardi kemudian berdiri termangu-mangu. Ia tersadar ketika terasa tangannya menjadi pedih oleh luka di lengannya. "Gila," ia menggeram. Diambilnya sebuah bungkusan kecil diikat pinggangnya. Kemudian ditaburkannya sebangsa serbuk pada lukanya. Beberapa saat Celiteng masih melihat Daruwardi termangu-mangu. Sekali-kali ia masih mengamat-amati mayat yang terbaring di rerumputan dengan darah yang bagaikan tergenang. "Aku harus mencari orang untuk menguburkan mereka," gumam Daruwardi sambil melangkah pergi. Ketika Daruwardi telah hilang di balik gerumbul-gerumbul perdu untuk pergi ke padukuhan, maka Celiteng pun telah keluar dari persembunyiannya. Didekatinya mayat-mayat itu satu demi satu. Pada murid padepokan Pusparuri ia melihat di pergelangannya membelit sebatang akar berwarna hitam dihiasi dengan kepala seekor ular yang terbuat dari perak. "Ikat pinggang orang ini telah diambil oleh murid dari perguruan Kendali Putih itu," desis Celiteng. Selebihnya anak muda itu tidak menemukan apapun juga. Namun bagi Daruwardi agaknya yang penting adalah sebutan sandi dari ular sanca bertanduk genap itu, yang dijawabnya dengan mata berlian dan bertaring baja. "Apakah ia orang pertama setelah Kiai Pusparuri sendiri?" bertanya Celiteng di dalam hatinya. Tetapi siapapun ular sanca itu, namun ternyata Daruwardi mengetahui sesuatu rahasia tentang sebuah pusaka. Di luar sadarnya Celiteng melayangkan pandangan matanya ke arah Bukit Padas yang gundul tidak terlalu jauh dari hutan itu. Bukit Padas yang telah menarik perhatiannya. Anak muda itu pun sadar bahwa persoalan yang ingin diketahuinya itu agaknya telah menyangkut beberapa pihak di luar padukuhan-padukuhan kecil yang bertebaran di daerah yang tidak terlalu luas, di sebelah bukit. Bukit yang berhutan lebat dan bukit batu padas yang gundul.
Ketika ia memungut senjata orang dari perguruan kendali putih yang bertubuh tinggi besar itu, ia menarik nafas dalam-dalam. Orang itu tentu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Senjatanya, sepotong besi yang diberikan semacam gerigi-gerigi kecil itu adalah termasuk sebatang tongkat yang berat. Sedangkan orang yang terbunuh itu mampu mengayunkannya seperti mengayunkan lidi. Tetapi ia pun menjadi kagum akan kekuatan Daruwardi. Anak muda itu mampu melawan dua kekuatan raksasa di perguruan kendali putih yang telah berhasil membunuh ular sanca dari perguruan Pusparuri itu. Namun Jeliteng itu pun segera menyadari keadaannya. Ia pun segera dengan tergesa-gesa mengambil seonggok kayu yang akan dibawanya pulang. Ia tidak mau terlibat ke dalam persoalan itu. Jika Daruwardi melihatnya sedang mengamat-amati mayat-mayat itu, maka mungkin sekali anak muda itu akan mencurigainya pula. Di sepanjang jalan kembali sambil membawa seonggok kayu di atas kepalanya, Jeliteng selalu memikirkan peristiwa yang baru dilihatnya. Namun dengan demikian, ia menganggap bahwa Kiai Kanti agaknya tidak mempunyai hubungan langsung dengan Daruwardi. Meskipun demikian, ia mulai digelitik oleh kecurigaan bahwa kedatangan Kiai Kanti dan anaknya itu bukannya karena padepokannya yang lama tertimbun tanah longsor dan dihancurkan oleh badai dan banjir. Tetapi apakah tidak mungkin bahwa kedatangan Kiai Kanti itu juga tertarik oleh berita yang sampai ke telinganya, bahwa anak muda yang bernama Daruwardi dari Padukuhan Lumban telah menyimpan satu rahasia tentang sebuah pusaka. Ketika Jeliteng sampai di rumah, ibunya sedang sibuk berada di dapur. Sambil bersungut-sungut ibunya menyapanya, "Kau tentu bermain-main di kali." "Tidak biung, aku langsung pergi ke hutan mencari kayu. Tetapi lama sekali, dan bukankah kau masih mempunyai persediaan kayu yang cukup? Langit sudah mulai kelabu. Jika sebentar lagi musim hujan tiba, maka kita akan selalu diganggu oleh kayu bakar yang basah, yang berasap dan yang menyakitkan mata." Ibunya memberengut, katanya, "Kayumu itu pun masih basah." Mataku sampai merah meniupnya. Jeliteng tidak menjawab. Dilontarkannya onggokan kayu yang dibawanya itu di sebelah longkangan. "Nanti sajalah aku masukkan ke belakang lumbung. Jika kau mau makan, makanlah. Nasi sudah masak." Jeliteng membersihkan dirinya di pakiwan. Kemudian ia pun masuk ke dapur. Nasi dan lauknya telah tersedia di glodok bambu. Meskipun anak muda itu sibuk menyuapi mulutnya, namun dia masih saja memikirkan peristiwa yang baru saja dilihatnya. Ketika matahari telah menyusup ke balik cakrawala di ujung barat, Jeliteng yang seperti biasanya duduk di mulut lorong padukuhannya bersama beberapa orang kawannya, telah mendengar cerita tentang peristiwa yang terjadi. Salah seorang kawannya berkata dengan sangat bernafsu, mereka akan merampok Daruwardi. Tetapi ternyata Daruwardi memang seorang yang luar biasa. Ia mempunyai kekuatan dan ilmu yang tidak dipunyai oleh orang lain. Ilmu yang mungkin langsung diterimanya dari langit. "Dari mana kau ketahui hal itu?" bertanya Jeliteng. "Setiap orang mengatakannya. Beberapa orang dari Lumban Kulon ikut membantunya menguburkan orang-orang itu. Mereka membawa senjata yang mengerikan," jawab anak muda yang bercerita itu. "Apakah Daruwardi juga bersenjata?" bertanya Jeliteng. Agaknya Daruwardi dapat melihat apa yang bakal terjadi. Sebelum ia dirampok orang, ia selalu mempersiapkan senjata pula. Nampaknya ia memang selalu membawa sebilah pedang. Tetapi ia mempunyai jimat, desis anak muda yang lain. Daruwardi kebal dari segala macam senjata. Tetapi ia terluka, tiba-tiba saja di luar sadarnya Jeliteng menyahut. Semua orang berpaling ke arahnya. Seorang anak muda yang duduk di dekatnya bertanya, "Siapa yang mengatakan bahwa ia terluka?" Jeliteng termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Aku justru ingin bertanya, siapakah yang sore tadi mengatakan bahwa Daruwardi terluka?" Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka yang ingin dianggap paling tahu menjawab, "Ya, Daruwardi memang terluka. Tetapi luka itu sama sekali tidak berarti.
Justru lukanya itulah yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang anak muda yang kebal. Jika kau melihat senjata lawannya, maka setidak-tidaknya tangan Daruwardi seharusnya sudah patah. Tetapi tangan itu hanya lecet saja sedikit. Anak-anak muda yang mendengarkan cerita itu mengangguk-angguk. Mereka masih duduk lebih lama lagi untuk mendengarkan cerita-cerita yang semakin lama menjadi semakin jauh dari kenyataan yang telah dilihat oleh Jeliteng. Anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Wetan agaknya terlalu mengagumi Daruwardi. Tetapi Jeliteng tidak membantahnya. Ia membiarkan anak-anak muda Lumban itu membuat khayalan-khayalan tersendiri tentang Daruwardi yang mereka kagumi. Ketika kemudian malam menjadi gelap, dan anak-anak muda Lumban itu telah mulai merasa terganggu oleh nyamuk yang menggigit tengkuk dan lengan, maka mereka pun meninggalkan mulut lorong. Hanya mereka yang bertugas ronda sajalah yang kemudian pergi ke gardu di sudut padukuhan. Sayang, Daruwardi tinggal di Lumban Kulon, desis salah seorang dari mereka yang meronda. Beruntunglah anak-anak muda Lumban Kulon yang mendapat perlindungan dari anak muda seperti Daruwardi. Jeliteng yang juga pergi ke gardu mengangguk-angguk, katanya, jika saja ia bersedia mengajari kita semua. Kawan-kawan yang masih tinggal mengerutkan keningnya. Yang seorang menyahut, tentu anak-anak Lumban Kulon dahulu yang mendapat kesempatan jika ia bersedia. Tetapi sampai saat ini, anak-anak Lumban Kulon pun belum ada yang diajarinya dalam olah kanuragan. Apakah mereka pernah minta kepadanya? Bertanya Jeliteng. Entahlah, jawab kawannya, tetapi ketika aku singgah di Lumban Kulon tadi siang, nampaknya mereka pun ingin mendapat kesempatan itu. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa ada juga perampok yang sampai di padukuhan ini. Meskipun tidak banyak harta benda yang tersimpan di Lumban Kulon dan Wetan, namun sebaiknya kita harus berjaga-jaga. Jika kebetulan Daruwardi ada, maka persoalannya akan tidak terlalu berat. Tetapi jika kebetulan ia pergi, Jeliteng tidak menyahut. Ia hanya mengangguk-angguk saja seperti beberapa kawannya yang lain. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka tiba-tiba saja Jeliteng berkata kepada kawan-kawan, aku akan pergi ke sungai sebentar. Tetapi mungkin aku akan terus menengok sawah. Aku lupa, apakah aku sudah mengaliri air sore tadi? Ah, kau terlalu ceroboh dengan sawahmu. Itulah sebabnya, kadang-kadang ibumu marah kepadamu. Air hanya setitik, dan kau tidak memanfaatkannya. Jeliteng tidak menyahut. Ia pun kemudian berlari menghambur ke dalam gelapnya malam. Tetapi Jeliteng tidak pergi ke sungai dan ke sawah. Ia pasti bahwa sawahnya telah diselenggarakannya sebaik-baiknya. Dalam gelapnya malam Jeliteng berjalan tergesa-gesa menuju ke bukit. Bahkan kadang-kadang ia berlari-lari kecil di sepanjang pematang. Namun bagaimanapun juga ia sadar bahwa ia harus berhati-hati. Padukuhan Lumban ternyata tidak saja dijamah oleh Daruwardi dan kawan-kawan yang masih merupakan rahasia baginya, tetapi juga oleh orang-orang dari pihak lain yang saling bermusuhan. Jeliteng tahu pasti bahwa perguruan Pusparuri dan perguruan Kendali Putih tidak akan menghentikan usahanya sampai batas kematian 1-2 orang-orangnya. Yang masih akan mereka lakukan tentu masih terlalu banyak. Bahkan mungkin perguruan-perguruan lain pun akan segera tersangkut pula. Bahkan mungkin orang tua dan anak gadisnya itu, desis Jeliteng, dan apakah dapat diyakini kebenarannya, bahwa gadis itu adalah benar-benar anaknya. Bagaimanapun juga, Jeliteng memang harus berhati-hati menghadapi keadaan yang masih samar-samar baginya. Sejenak kemudian anak muda itu sudah memasuki hutan di kaki bukit. Tetapi daerah perbukitan itu telah dikenalnya dengan baik. Karena itulah maka ia pun tidak mengalami kesulitan untuk menemukan sumber air yang dicari oleh Kiai Kanti dan Swasti, betapapun gelapnya malam di hutan yang cukup pepat. Langkah Jeliteng tertegun ketika ia teringat bahwa ia belum membawa pesanan Kiai Kanti untuk membawa belanga dan tempayan. Biarlah, besok saja aku bawa, desisnya. Kedatangan Jeliteng agak mengejutkan Swasti yang sedang duduk merenung dalam kegelapan.
Gadis itu sedang menggantikan ayahnya berjaga-jaga. Ketika ia mendengar langkah mendekat, maka disentuhnya kaki ayahnya, sehingga orang tua itu pun telah terbangun. Kiai Kanti pun segera mendengar desir lembut mendekat. Namun untuk beberapa saat ia masih berdiam diri sambil menunggu. Swasti menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar seseorang berkata masih dalam kegelapan, "Aku Kiai Jeliteng." Kiai Kanti pun segera bangkit. Sambil menggeliat ia bergumam, "Kau mengejutkan aku, Nger." Jeliteng yang kemudian menjadi semakin dekat menyahut, "Maaf Kiai, aku datang terlalu malam." Swasti pun segera beringsut menjauh, seolah-olah ia sengaja duduk di belakang sebatang pohon besar untuk memisahkan diri. Kiai Kanti mengerutkan keningnya, namun ia tidak memanggil anaknya. Dibiarkannya Swasti yang seakan-akan berlindung di balik sebatang pohon. Jeliteng pun kemudian duduk bersama Kiai Kanti. Betapapun gelapnya malam, namun seolah-olah mereka saling dapat memandang wajah masing-masing. "Aku maaf Kiai," berkata Jeliteng kemudian, "aku lupa tidak membawa pesanan Kiai." Kiai Kanti tertawa. Jawabnya, "Tidak apa Angger. Mungkin Angger banyak yang sedang dilakukan, sehingga meskipun Angger masih muda, tetapi sudah menjadi seorang pelupa." "Tidak banyak yang aku lakukan Kiai. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik perhatianku." Kiai Kanti termangu-mangu sejenak. Sementara Jeliteng pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya di pinggir hutan itu. Swasti yang mendengar juga peristiwa yang diceritakan oleh Jeliteng itu ternyata tertarik juga, sehingga ia pun telah beringsut setapak. Kiai Kanti mendengarkannya dengan penuh minat. Sekali-kali ia mengerutkan keningnya, sekali-kali menarik nafas dalam-dalam. Jeliteng pun memperhatikan orang tua itu dengan saksama. Ia ingin melihat akibat dari ceritanya untuk menjajaki apakah Kiai Kanti mempunyai hubungan dengan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Namun agaknya Kiai Kanti yang tua itu dapat mengetahui apa yang tersirat pada tatapan mata Jeliteng, sehingga sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, "Apakah ada yang Angger ingin ketahui tentang aku dalam hubungannya dengan peristiwa itu?" Bersambung. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca. Share ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.